Berjumpa kembali sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Islami yang berjudul Seorang Pendosa pada Masa Nabi Musa alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dari umat beliau yang seringkali melakukan maksiat. Tetapi tidak lama setelah itu ia bertaubat kepada Allah. Sayangnya lelaki ini masih terkalahkan dengan hawa nafsu dan angan-angannya sehingga ia selalu mengulangi maksiat-maksiatnya. Namun demikian kesadarannya selalu muncul dan ia kembali bertaubat kepada Allah. Hal seperti itu terus berulang-ulang dilakukannya hingga 20 tahun lamanya. Suatu ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang lelaki itu. Wahai Musa, katakanlah kepada hambaku si Fulan bahwa aku murka kepadanya. Nabi Musa menyampaikan firman Allah tersebut kepadanya. Dan ia jadi sangat bersedih. Dalam kekalutannya karena dimurkai Allah, ia lari ke tengah padang yang luas. Di sana ia berseru, "Ya Allah, sudah habiskah rahmatmu? Ataukah maksiatku membahayakan dirimu? Ya Allah, sudah habiskah simpanan maghfirah, ampunanmu? Ataukah engkau telah kikir dengan hamba-hambamu yang berdosa? Dosa manakah yang lebih besar daripada ampunanmu? Ya Allah, kemuliaan ada di antara sifat-sifatmu yang kadim. Telah ada sejak awal dan selalu ada. Tidak akan pernah berakhir. Sedangkan kehinaan ada di antara sifat-sifatku yang hadis. Baru. Diadakan. Diciptakan dan akan berakhir. Bagaimana bisa sifatku mengalahkan sifat-sifatmu? Ya Allah. Apabila telah engkau halangi hambamu dari rahmat kasih-Mu, maka kepada siapa lagi mereka akan mengharapkan? Apabila engkau telah menolak mereka, maka kepada siapa lagi mereka akan mengadu? Ya Allah, kalau memang rahmat-Mu telah habis, dan tidak ada jalan lagi kecuali dengan menyiksa aku, maka pikulkanlah kepadaku semua siksaan yang akan engkau timpakan kepada semua hamba-hamba-Mu. Aku ingin menebus mereka dengan diriku. Tidak ada yang diucapkannya dalam pelarian dan penyendiriannya di padang luas itu, kecuali kalimat-kalimat dalam seruan munajatnya tersebut. Ia diliputi dengan penyesalan sehingga terlupa, tidak pernah lagi, atau tidak sempat lagi berbuat maksiat. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah engkau kepada hambaku si Fulan di padang sana, dan katakan kepadanya, seandainya dosamu memenuhi bumi, aku akan tetap melimpahkan ampunan kepadamu. Setelah engkau mengenaliku dengan kekuasaanku yang sempurna, ampunan dan rahmatku yang tiada batasnya." Memang, semua pertanyaan atau pernyataan dalam munajatnya tersebut, jawabannya adalah tidak atau tidak ada. Dan itu benar-benar diketahuinya. Dan ia sangat meyakini kebenaran itu. Inilah suatu tingkat marifat, pengenalan, kepada Allah yang dicapainya ketika ia tenggelam dalam penyesalan atas dosa-dosanya, yang sedikit atau banyak berperan juga dalam mengundang ampunan Allah. Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad pernah menyabdakan bahwa tidak ada suatu suara yang lebih dicintai Allah daripada suara seorang hamba yang berdosa, kemudian bertaubat, dan ia sangat sering menyeru atau menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Robi. Maka Allah akan menjawab seruannya, walau hamba itu sendiri tidak mendengarnya. Ya, labaik, labaik, wahai hambaku, mintalah yang engkau kehendaki. Engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Aku berada di sisi kananmu, di sisi kirimu, di atasmu dan sangat dekat dengan isi harimu. Wahai para malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Dalam kesempatan lainnya, Nabi Muhammad juga bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia masuk surga dengan sebab dosa itu. Para sahabat yang berkumpul di sekitar beliau tampak keheranan, dan salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Dengan tersenyum Nabi Muhammad bersabda, "Karena yang terpampang di depan matanya hanyalah bertaubat dari dosa itu, dan ia terus saja berlari dari dosa itu, hingga akhirnya ia sampai di surga. Wallahu alam bishawab." Jangan lupa bantu subscribe dan like. Terima kasih.